Salam kerahiman. Hari ini kita mau bahas Wahyu yang kedua tentang jam kerahiman ilahi. Itu ada di Wahyu nomor 59 dari diary nomor 1320. Kita semua para devosan sudah sangat tahu ya isi dari 1320. Dan ini adalah wahyu kedua dari Tuhan Yesus yang berbicara tentang jam kerahiman. Kita baca ya sama-sama. Pada pukul 3 sore, mohonlah kerahimanku, khususnya untuk orang-orang berdosa. Jam 3 sore, jelas ya. Jadi jangan ada yang bertanya lagi, boleh nggak jam 3 pagi, atau boleh nggak menjelang jam 4, atau boleh nggak sebelum jam 3 ya setengah 3. Kita perlu tahu dengan jelas apa yang Yesus wahyukan pada pukul 3 sore. Apa yang harus dilakukan pada pukul 3 sore? Yesus minta, mohonlah kerahimanku. Kita diminta oleh Yesus untuk memohon kerahimannya. Untuk siapa aja? Untuk diri kita juga, karena kita semua juga manusia berdosa. Untuk orang-orang yang kita kasihi, untuk mereka yang sakit, tapi di sini Yesus katakan khususnya untuk orang-orang berdosa. Baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, untuk kita sendiri juga termasuk orang-orang berdosa. Nah, ini yang Yesus minta ya sebagai langkah awal pada jam kerahiman. Dan meskipun hanya sebentar, benamkanlah dirimu di dalam sengsaraku. Yesus juga tahu dalam kehidupan kita sehari-hari, kemungkinan pada jam 3 petang ada sebagian orang yang masih bekerja di kantor. Ada sebagian orang yang memang masih dalam pekerjaannya. Juga mungkin ada dalam perjalanan, dan juga ada banyak melakukan hal-hal yang memang biasa dilakukan. Kalau untuk Suster Faustina, atau untuk para biarawan, biarawati yang tinggal di biara, di kongregasi, di gereja atau di pastoran, pasti mereka punya banyak waktu luang. Tapi pesan ini berlaku untuk kita semua. Sehingga Yesus katakan, walaupun hanya sebentar. Apa yang dilakukan? Benamkanlah dirimu dalam sengsaraku. Benamkanlah dirimu dalam sengsaraku. Jadi tahapannya tadi, pertama, mohon kerahiman Tuhan. Khususnya untuk yang berdosa. Dan yang kedua, setelah mohon, yang kedua, walaupun sebentar, benamkanlah dirimu dalam sengsaraku. Khususnya di dalam kesendirianku pada waktu menghadapi sakratul maut. Memang ya, kalau kita baca di Alkitab atau di diary Suster Faustina, di situ banyak juga cerita-cerita tentang penderitaan Yesus. Tapi Yesus minta kalau bisa kita merenungkan sengsara Tuhan, benamkan diri dalam sengsaranya, khususnya pada waktu dia mengalami sakratul maut, pada waktu dia sendirian menghadapi sakratul maut. Inilah jam kerahiman yang besar bagi seluruh dunia. Jelas ya, Yesus katakan inilah jam kerahiman. Jadi bukan menit kerahiman, bukan hanya sebentar, tapi Yesus memberikan 1 jam. Disebut jam kerahiman. Jam kerahiman yang besar bagi seluruh dunia. Kalau kita tahu dalam dunia ini dibagi menjadi 24 jam, maka sebetulnya setiap jam di dalam kehidupan kita di seluruh dunia terjadi jam kerahiman. Contoh, kalau di Jepang jam 3, di Singapura jam 2, di Jakarta jam 1.
orang-orang yang ada di Jepang yang mengalami jam kerahiman pada jam 3 petang, di situ dikatakan oleh Yesus, inilah jam kerahiman yang besar bagi seluruh dunia. Jam 3 petang. 1 jam kemudian, Singapura yang mengalami jam kerahiman, di mana Indonesia atau Jakarta baru jam 2. Tapi 1 jam kemudian, di Indonesia bagian Barat mengalami jam kerahiman. Dan kalau kita total, artinya sebetulnya rahmat Tuhan atau Yesus menyediakan jam kerahiman yang besar untuk seluruh dunia memang betul. Karena akhirnya seluruh dunia merasakan jam kerahiman Tuhan. Aku akan mengizinkan engkau masuk ke dalam duka citaku yang begitu pedih. Kalau kita bisa merenungkan sengsara Tuhan, ini suatu rahmat. Karena di sini Yesus katakan, aku mengizinkan. Hanya sahabat, hanya orang dekat yang kita izinkan juga mereka tahu tentang penderitaan kita, tahu tentang masalah kita. Kalau hanya teman biasa, biasanya kan misalnya ada yang tanya, kok kelihatannya mukanya lesu, sedang sakit atau sedang banyak pikiran, kok mukanya kusut, kenapa? Biasanya jawabnya, oh enggak apa-apa. Karena kan kita nggak mungkin juga cerita ke sembarangan orang problem kita, masalah kita, penderitaan kita. Tapi kalau kepada sahabat, pada orang dekat, biasanya kita membuka diri kan, kita bercerita. Saya sedang bermasalah, tolong doakan saya. Saya sedang mengalami sakit, tolong doakan saya. Jadi bercerita. Begitu pula Yesus katakan, pada jam kerahiman, Dia memberi izin kepada kita untuk masuk ke dalam duka citaku yang pedih. Tuhan mengizinkan kita masuk ke dalam duka citanya. Tuhan menjamah hati nurani kita supaya bisa merasakan apa yang Dia rasakan pada waktu Dia menderita. Kalau kita melakukan jalan salib, ada beberapa orang yang ya sudah jalan salib, perhentian pertama, perhentian kedua, perhentian ketiga. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Perhentian ketiga, Yesus jatuh pertama kali sampai akhirnya Yesus wafat, Yesus diturunkan dari salib dan Yesus dimakamkan. Udah, nggak dapat apa-apa. Tapi dalam jam kerahiman, Tuhan Yesus mengizinkan kita masuk ke dalam sengsaranya. Jadi setiap peristiwa, kesusahan, kesedihan, khususnya pada saat Dia menjelang ajal, pada saat Dia sendirian, Dia izinkan kita masuk ke dalam sengsaranya yang pedih. Itulah luar biasanya jam kerahiman. Kita menjadi spesial karena Tuhan izinkan kita merasakan kerahimannya, merasakan penderitaannya. Pada jam ini, jelas ya, Yesus katakan, pada jam ini, aku tidak akan menolak apapun yang dimohon oleh jiwa-jiwa yang mengajukan permintaan kepadaku demi sengsaraku. Yesus berjanji. Pada jam ini, tidak akan menolak apapun yang dimohon. Kita bisa minta apa saja oleh jiwa-jiwa yang mengajukan permintaan kepadaku demi sengsaraku. Tuhan, saya mohon jamahan-Mu untuk pertobatan seseorang. Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Dan kalau kita mohon pertobatan seseorang, saya yakin Tuhan akan kabulkan doa tersebut. Sehingga Yesus katakan, kamu bisa minta apa saja. Doa apapun akan aku kabulkan kalau doa itu diminta demi sengsaranya Yesus. Banyak yang bisa kita mohon pada jam kerahiman itu. Karena ini adalah jam kerahiman yang besar buat seluruh dunia. Bahkan Yesus katakan juga di diary yang lain, di mana inilah saat jam kerahiman, di mana jam kerahiman mengatasi
keadilan. Di mana kerahiman mengatasi keadilan. Jadi buat teman-teman semua, inilah wahyu kedua tentang jam kerahiman dari Yesus yang jelas kalau kita perhatikan satu-satu, sebetulnya nggak perlu ada pertanyaan atau nggak perlu ada dispute, perdebatan atau pembelaan diri. Saya nggak bisa, Bu Esther, karena saya sedang mengajar. Memang kita nggak mungkin lagi ngajar di kelas terus tiba-tiba anak-anak stop, saya mau jam kerahiman, nggak bisa. Tapi kalau mau diakalin dalam tanda kutip, bisa kan? Yesus bilang, walaupun sebentar, benamkanlah dirimu dalam sengsaraku. Kalau saya sebagai ibu guru, ya saya akan ambil ke papan tulis misalnya, ambil kapur atau ambil spidol, sambil melakukan gerakan tersebut dalam hati, saya bisa merenung sengsara Yesus. Yesus, Engkau rela menderita, dicambuk karena saya. Ampuni segala dosa saya, Tuhan. Benamkan diri kita dalam sengsaranya Tuhan. Dan setelah selesai mengajar, masih periode jam 3 sampai jam 4, silahkan berdoa jam kerahiman. Itu salah satu contoh. Contoh yang kedua, kalau kita sedang ada di kendaraan umum, atau kita ada di mobil, di perjalanan, syukur bukan kita yang setir, jadi kita bisa berdoa merenung tentang sengsara Tuhan. Tapi kalau sedang setir, ada temannya lagi ngobrol, bisa juga katakan stop dulu ya, mari kita masuk ke jam kerahiman. Ya sambil setir, sambil melihat jalan kan bisa juga berdoa. Yesus katakan, mohon kerahiman bagi pendosa. Tuhan, saya berdosa. Saya mohon pengampunan daripadamu, saya mohon kerahimanmu. Dan dalam saat ini saya mau membenamkan diri saya dalam sengsaramu Tuhan. Ya diam sebentar. Bisa saja Tuhan yang memberikan satu ide, ada suara hati yang tiba-tiba Tuhan memberikan satu gambaran di mana dia jatuh. Melalui perjalanan sambil setir itu kan kita bisa merenungkan. Tuhan Yesus jatuh karena beban yang berat, dan beban berat itu juga antara lain ada dosa-dosa saya. Tuhan, ampuni segala dosa saya. Dan mampukan saya Tuhan untuk saya tidak berdosa lagi. Amin. Kan bisa dilakukan. Jadi karena Yesus katakan walaupun sebentar. Nah, yang perlu kita perhatikan barangkali adalah tentang jam kerahiman. Masih banyak teman-teman devosan yang melakukan jam kerahiman dilanjutkan dengan doa koronka. Sementara memang Yesus katakan doa koronka boleh kapan saja. Tapi kalau buat saya pribadi, Yesus katakan inilah jam kerahiman yang besar bagi seluruh dunia. Apa saja yang kau minta akan aku kabulkan kalau permintaan itu demi sengsaraku. Kalau kita mau sungguh-sungguh berdoa, 1 jam itu juga mungkin gak cukup. Berdoa untuk negara, berdoa untuk situasi sosial seperti sekarang ini, berdoa untuk korban-korban perang, korban-korban pelecehan seksual, pembunuhan, bahkan sekarang ada lagi kehidupan-kehidupan yang ada banyak penyimpangan-penyimpangan, ada banyak yang melakukan bunuh diri juga. Ya banyak problem. Nah, kalau kita berdoa, kita renungkan, kita persembahkan kepada Tuhan, mereka-mereka yang perlu kita doakan, yang sakit, ya, yang sudah meninggal, kayaknya 1 jam juga kurang. Kalau ada waktu, Yesus kan katakan jangan salib, pergi ke adorasi. Atau di nomor ini, Yesus katakan dengan sangat sederhana, sangat simpel, jam 3, mohon kerahimanku dan benamkan dirimu walaupun sebentar dalam sengsaraku. Itu aja kita lakukan.
Kalau sudah tidak ada waktu lagi, ya sudah, kita kembali ke kegiatan kita masing-masing sehari-hari ya. Tapi kalau masih ada waktu, kalau saya lebih tergerak merenungkan sengsaranya Tuhan dan berdoa syafaat untuk mereka-mereka yang butuh didoakan. Dan kalau terakhir mau ditutup dengan koronka, silahkan ya. Tapi yang perlu diingat adalah inilah jam kerahiman. Jam yang besar, jam kerahiman yang besar untuk seluruh dunia. Jadi cakupan lingkupan kita adalah bukan skop kecil, bukan keluarga, bukan lingkungan, bukan komunitas, bukan paroki, tapi dunia. Itu yang Yesus minta. Terima kasih. Salam kerahiman. Mengapa engkau membiarkan banyak dosa dan kejahatan? Mengapa engkau tidak menghukumnya? Ternyata engkau masih memberi kesempatan. Dia memperpanjang masa kerahiman. Celakalah mereka yang tak menyadari. Tulis dan wartakan kerahimannya. Mohon rahmat bagi mereka yang berdosa. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi. Mengapa engkau tidak menghukumnya? Ternyata engkau masih memberi kesempatan. Dia memperpanjang masa kerahiman. Celakalah mereka yang tak menyadari. Tulis dan wartakan kerahimannya. Mohon rahmat bagi mereka yang berdosa. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus,
terjadi